berminyak daripada hati ditinggal mantan. Iya, hari ini spesial banget nih teman-teman, karena hari ini tuh bukan bahas kesehatan aja, tapi kita ada sedikit review-review makanan nih. Jadi ada prakteknya juga. Iya, nah kita tuh nggak sendiri, nggak cuma bertiga. Ada siapa, Kak? Ada Dua dosen kami. Bu Endang. Pak Dia, selamat Selamat pagi. Selamat datang. Halo. Selamat datang di Saung. Selamat datang Bu Fadia. Selamat Pak. Iya. Oke, kan kalau di sini maupun di konten lain kan ya Pak, Bu, kan biasanya basa-basi dulu nanya Iya, katanya. oke. Kalau di sini kita mau nanyain, kenapa Bapak Ibu mau diajak ngonten bareng di Serawong? Kenapa tuh? Coba dulu deh. Dulu kayaknya. Oke deh. Selang Kaprodi biarkan dia. Oh baiklah, oke. Kalau ke saya senang sih kayak gini ya. Selain untuk promosi, itu juga bisa menambah ilmu, pengetahuan kita gitu kan. Ya buat sharing-sharing lah gitu. Jadi nggak hanya di belakang kamera aja ya Bu? Betul, jadi asik gitu kan kita ngomong bareng sama berbagi ilmu. Siapa tahu nanti dari teman-teman bisa nambah ilmu juga gitu kan ya. Ya jadi ini, memang kalau kita kan kuliahnya ini vokasi ya. Vokasi itu lebih banyak prakteknya daripada teori. Nah jadi harapannya teman-teman di sini selaku mahasiswa biar bisa menunjukkan gitu ke masyarakat, ke adik-adiknya, ke mungkin prodi yang lain bahwa kita itu memang tagline kita kan tahu ya, masih ingat nggak tagline-nya apa? Influencer. Headfluencer. Headfluencer. Jadi headfluencer itu biar kelihatan nih. Jadi oh ini loh salah satu bentuk prakteknya seperti ini. Kita buat podcast, kita buat ada kegiatan yang sifatnya itu media digital. Seperti karena kan memang kalau kita di jurusan promosi kesehatan, kita kan akan mengedukasi masyarakat ya, edukasi kemudian memberikan ya macam-macam lah, intinya kan edukasi kesehatan, memberikan PNKes. Nah sekarang ini kan era digital. Era digital itu ya bentuk nyatanya ya seperti ini gitu. Kita memberikan edukasi kepada masyarakat, kita buat konten, kita buat podcast dan lain-lain ya, poster dan media yang lain seperti itu, dan kita bisa sebarluaskan dengan media digital. Jadi ya saya luar biasa sebenarnya hal yang seperti ini memang mungkin dari dulu sebetulnya kita rutinkan kayak. Jadi tidak hanya terbatas sama teman-teman di Promkes, tapi juga kita bisa melibatkan teman-teman di prodi lain. Ya kan kita punya ada 7 program studi kan di sini. Nah, jadi harapannya tidak hanya Promkes, memang teman-teman nanti yang akan menjadi apa ya bahasanya? Pionir. Menjadi pionirnya, menjadi tuan rumahnya, tapi juga kita melibatkan mahasiswa lain di prodi lain untuk bisa terlibat buat acara-acara seperti ini. Oke, kalau boleh tahu lagi Bu, kalau dibalik lagi ya, awal-awal menjadi dosen Promkes itu susah atau enggak Ibu? Kira-kira dari Bu Endang dulu. Oke. Kalau jadi dosen Promkes itu karena basicnya Bu Endang dulu dari perawat, itu sebetulnya nggak susah ya, karena selain punya basic perawat, saya juga dulu S2-nya sekolahnya kan Promkes, promosi kesehatan. Jadi ilmu yang saya dapatkan waktu kuliah itu bisa diterapkan pada saat saya mengajar gitu. Kalau Pak Dia? Saya Biar kan emang dari promosi kesehatan. enggak sebentar. Cuma yang cerita dulu. Jadi saya itu sebenarnya basicnya sama dengan Bu Endang. Saya itu perawat. S1-nya perawat. Nah, tetapi kan saya Loncat ya Pak, jauh? Enggak jauh. Sebenarnya jalan aja. Jadi saya dulu pada ngomong apa tadi? Apa tadi? Basicnya. Basicnya dari perawat. Basicnya memang saya perawat. Jadi S1-nya saya perawat, ambil profesi. Nah, setelah cuman jadi terutama pas profesi, kan kita tuh profesi itu praktek ya. Jadi selama setahun kita itu di rumah sakit, di mulai di IGD, kemudian rawat inap, di ruang operasi dan segala macam, di rolling begitu. Jadi ada ke masyarakat. Nah, saya merasa bahwa kayaknya saya pas ya kalau jadi perawat. Pengalaman. Bukan. Pasiennya takutnya dibecandain terus. Bukan maksudnya gini. Jadi secara kemampuan kan kalau kita bisa istilahnya kalau ada SWOT ya, menilai diri gitu ya, salah satunya dengan SWOT. Nah, jadi saya menilai kayaknya kalau saya jadi perawat saya kurang cocok gitu. Cocok ini kenapa? Karena memang saya tipe yang ketika misalnya dalam pembelajaran saya lebih senang itu yang di masyarakat. Yang pertama, yang kedua kemudian saya lebih senang itu kayak
membuat program konseptual hal yang seperti. Jadi kalau ketika praktek itu di rumah sakit itu saya tahu gitu, oh saya harus ngapain. Tapi ketika prakteknya saya agak bingung ya, agak lambat gitu loh, Iya. seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk ambil S2 lagi tuh, pindah ke promosi kesehatan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya itu bukan tipe yang bisa kerja itu malam. Jadi kalau malam itu biasanya apa namanya itu, kalau misalnya perawat kan ada shift ya, ada segala macam itu. Kerjanya 24 jam lah meskipun ada 3 shift. Nah, tapi ketika praktek waktu itu di rumah sakit, udah kayaknya pas praktek malam ya, dinas malam itu saya wah ini nggak kuat Udah di pusing. sini. Nah, jadi mungkin kalau bendang, kalau teman-teman kalau bisa kebayang ya, kalau perawat ya kan pasti dinasnya kan Iya. sampai malam Iya, sampai full. pagi sampai subuh. Itu nggak kuat di situ. Nanti nggak tahan. malah bapaknya yang jadi pasien. Pasien. Iya. Makanya saya bilang, kayaknya saya nggak bisa nih jadi perawat gitu. Akhirnya udah saya memutuskan untuk ambil S2, kuliah lagi. Tapi tadi basicnya karena perawat, akhirnya udahlah pindah. Nggak pindah juga sebenarnya, lebih ke bergeser ke promosi kesehatan. Tapi kan tetap masih di ranah kesehatan. Iya. Gitu ceritanya. Udah berapa tahun Pak jadi dosen di Promkes? Di sini. Iya. Di sini kalau saya itu mulainya 2019 ya kita. Jadi mulai pertama prodi ini berdiri. Dan bulan saya Bu Endang kita Perintis ya. Perintis Bukan bukan pewaris. pewaris. Perintis dan pewaris ya. Jadi itu kita buat apa namanya, borang. Iya betul. Borang. Dari awal ya Pak ya kita ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ya pelan-pelan lah. Oke, terus tantangannya Kalau nih, Bu- tantangannya Ibu menjadi dosen apa kira-kira? Tantangannya apa ya? Yang tantangannya tuh ya memajukan prodi promosi kesehatan aja sih gitu kayaknya. Biar mahasiswanya banyak gitu, dikenal semua seluruh, kalau bisa seluruh dunia lah mengenal kita gitu ya. Itu sih tantangannya. Banyak sama ini banyak apa sudah berdiri prodi-prodi promosi kesehatan sekarang di mana-mana se Indonesia, tapi saya percaya bahwa prodi kita bisa lebih maju lagi. Gitu. Dari Pak Dia? Tantangan. Jadi gini, memang apa ya? Kalau kita lihat itu prodi promosi kesehatan ini mungkin belum banyak dikenal dulu ya, belum banyak dikenal. Orang tahunya itu gini deh, gampangnya gini deh. Misalnya kita kan kalau ranah kesehatannya agak banyak ya. Mulai dari ada dokter. Ini nggak apa ya, cerita dulu ya? Iya. Biar panjang durasinya. Iya. Biar sobat sehat semuanya tahu. Ya. Panggilnya apa? Sobat Sehat. sehat. Oke, sobat sehat. Jadi saya cerita sedikit nah buat sobat sehat semua di rumah. Jadi kalau misalnya dokter itu kan jelas ya, dokter ada yang sakit, kemudian dokter ini berperan untuk kalau namanya kita istilah itu kuratif, lebih ke kuratif. Jadi mengobati. Nah, jadi yang dia ada sakit berobat ke dokter kemudian sembuh. Nah kemudian perawat. Nah, perawat ini tentu perpanjangan tangan atau mitra juga dari dokter. Ketika pasien itu sakit, kemudian dia dirawat, jadi butuh masa atau ada waktu proses penyembuhan. Nah disitulah peran perawat. Jadi merawat, menjaga 24 jam dan segala macam untuk memenuhi kebutuhan si pasien. Kemudian ada bidan. Nah bidan ini juga kan ranah kesehatan, tapi biasanya bidan ini kan memang fokusnya lebih ke ibu dan anak, kehamilan, sampai dia kelahiran dan segala macam. Lalu ada gizi. Nah gizi juga kesehatan tapi lebih fokus ke arah apa? Makanan. Ya gizi, Gizi, nutrisi ya. dan segala macam. Kemudian apalagi nih yang gampang, keseling. Ada keseling, pernah dengar keseling? Kesehatan lingkungan. Nah kesehatan lingkungan itu kesehatan tapi bagaimana dia itu apa yang namanya ya, fokusnya itu kesehatan, menjaga kesehatan sekitar lingkungan, ya wabah, kemudian sampah dan segala macam. Nah kalau Promkes, nah ini beda nih masuk Promkes. Promkes itu gimana caranya si orang itu atau masyarakat itu jangan sampai sakit. Nah jadi kita itu lebih ke pencegahan, jadi promotif dan preventif. Nah, preventif itu pencegahan. Jadi gimana caranya? Kita di teman-teman kan sudah belajar ya, gimana sih caranya? Ya tadi kita edukasi, kita buat media, kita buat program, kemudian kita apa namanya itu merencanakan apa namanya ya, istilahnya tadi ya beberapa program tadi ya, supaya masyarakat ini jangan sampai sakit. Mereka kan edukasi. Tadi kan Bapak ada bilang keseling ya? Keseling. Ya, ada lagi yang Kesmas Pak. Itu tuh apa membedakan sama promosi kesehatan dan kesehatan lingkungan dengan kesehatan masyarakat? Kesehatan lingkungan. Oke.
Gini, gue Endang atau saya yang jawab? Silakan Pak, biar aja. Oh, dia yang Setahu ngomong. saya. Oke, jadi setahu saya itu kalau Kesmas, yaitu kesehatan masyarakat ini dia ada peminatan. Jadi peminatan itu cukup banyak ya kalau di Kesmas, kalau teman-teman kita yang di sarjana atau S1 ya, S1 kesehatan masyarakat itu, atau istilahnya itu kalau bilang SKM, kebanyakan bilang di lapangan banyak yang SKM. Nah itu ada peminatan nanti, setahu saya itu kan S1 kan sama ya 4 tahun, nanti 2 tahun pertama mereka umum, kuliahnya umum itu maksudnya Kesmas, nanti 2 tahun berikutnya Peminatan. itu masuk ke peminatan. Nah peminatan itu tadi ada peminatannya juga promosi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ada epidemiologi, kemudian Kesehatan ada ibu dan KIA atau kesehatan ibu dan anak, lalu ada kebijakan. AKK ya, AKK itu analisis kebijakan kesehatan kalau nggak salah, lalu ada MARS, manajemen rumah sakit. Nah saya lupa ada berapa ya, tapi intinya itu bagian dari Kesmas. Nah tapi sekarang kita kan di prodi D4, kita kan vokasi ya, sekolah kita vokasi. Nah jadi yang kalau di S1 mereka hanya mendapat 2 tahun di akhir gitu, mereka peminatan 2 tahun. Nah kita memang dari awal sudah promosi kesehatan. Nah seperti itu. Jadi yang membedakan memang kita lebih fokus untuk penerapan ilmu-ilmu dari promosi kesehatannya. Seperti itu. Berarti lebih mengerucut lagi ya gitu ya? Ya, Ya, lebih fokus. lebih Jadi ilmunya itu memang dari awal kita sudah promosi kesehatan. Boleh diminum-minum dulu Ibu. Oke. Ini santai sponsor? saja. Santai. Ini kok nggak ada mereknya ini? Kan kita nggak disponsori, Oke. Pak. Iya, kita Tapi nggak saya ada tahu sponsor. kayaknya ini. Warna kayak gini kan Iya. orange. Nggak usah. Nggak usah sebut. Kita nggak disponsori. Mau mancing-mancing. Nggak, Tapi kalau mau maksudnya- sponsor juga boleh. Maksudnya mana tahu nanti ke depan agak viral dan segala macam. Nah. Amin. Makanya ada Warna sponsor biru, datang. iya. jadi warna biru. Iya. Kita bikin sendiri besok. Hati-hati, ini air suci ya, Mbak. Oh, iya. Air suci. Zim-zim. Air zam-zam deh. Zim-zim. Mari minum ya. Iya Kalau Ibu. air zam-zam nanti Bu Endang login dong. Jangan. Pindah server ya. Iya. Jangan. Oke, gimana rasanya Pak Bu? Segar. Beda sama yang sebelah. Kalau ini nggak ada manis-manisnya. Ini sempet-sempet nih. Baru awal-awal. Oke. Karena kalau saya bilang mau ada manis-manisnya ketahuan kan tutupnya Iya. beda. Iya. Tutupnya oranye. Jangan deh nanti Putri ambil nanti. Oke, gimana? Saya jadi host ini. Berasa jadi hostnya. Kayaknya Kebawa kita ya, Pak. kalau ngobrol-ngobrol doang kayaknya bosan ya. Iya, iya. Karena nggak ada Harus ada cemilan apa gitu. Kita mau main Tapi dulu. kita ada cemilan. Oke, iya tunggu Tapi dulu ya iya. Pak. 10. Banyak ini Pak. Banyak Pak. Sebentar, saya ambilkan. Tebak-tebakan dulu nggak cemilannya apa gitu? Iya boleh boleh. Boleh. Boleh ayo kira apa Pak? Manis? Karena udah masuk ya, oke. Oke, Oh, apa? iya. Coba tebak, ayo. Ini manis nggak? Bendang dulu. Oke, oke. Manis kayak aku, Bu. Oh, manis. siap. Apa ya? Kue. kayaknya. Ah, kue. Kue. Kan tadi bilang manis. Manis dan asin kali ya, nggak tahu ya. Gurih. Gurih. Wah ini kelihatan ini. Nah, ini ada minyak. Kalau ini udah contekan. Minyak nih, minyak. Ini minyak nih. Ah, Ada minyaknya minyak apa? Minyak sawit atau minyak? Minyak telur. Nggak apa, yang penting jangan minyak oli. Oh ada sambelnya Wih, juga. sambel Pagi-pagi. ya, lengkap nih. Cocok Oke. berarti. Cocok banget nih. Kita beralih ke segmen review makanan dalam hal kesehatan. Mari Pak, Bu, silakan dicicipi. Wow. Aduh, menggiurkan nih. Kayaknya lebih menggiur yang Ini berminyak-minyak Apa deh. perlu diliatin dulu nggak ke situ? Iya. Oh boleh boleh boleh. Kayaknya dilihat. Oh iya, biar sobat sehat tahu juga. Mistai. Oh, wih. Wih, Menggiurkan donat kan. ini manis. Heeh. Kayak awal aku gebetan sama itu. Yang ini lebih menggoda kayaknya. Teman-teman kayaknya lebih suka yang ini deh. Ya. Berat ini. Ini ada risol sama pastel. Pasti itu bisa jadi isinya jam nggak tuh, Mbak? Enggak kayaknya isinya telur deh. Zong. Kok yong? Kan biasanya ada yang rebung basi gitu. Oh, Iya, iya bus. Nggak, jadi kalau ngomongin makanan tuh saya jadi ingat. Jadi pas apa kuliah waktu itu, cerita lagi nggak apa ya? Enggak apa-apa, Pak. Jadi kami itu kan saya ngontrak di daerah Ini apa pasti sih waktu namanya? bokek makanya kayak gitu. Bukan. Jadi di daerah
Monjali. Nah, daerah Monumen Monjali. Jogja kembali, Yes. sobat Jadi sehat. kalau teman-teman yang nggak tahu Monjali ya, jadi di daerah Jogja itu namanya daerah Jogja kembali. Nah, jadi kontrakan saya itu kayak berempat, jadi teman-teman Promka semua itu. Jadi jadi salah satu base camp. Jadi kalau misalnya ada kegiatan, apa kegiatan kuliah ataupun enggak, jadi mereka sering ngumpul di situ. Jadi kami pernah buat ya masak-masak dan segala macam ya, buat kue gitu. Tahu onde-onde kan ya? Ya, ya, Onde ya. itu yang isinya gula, kemudian Kacang hijau. Kasih Onde-onde. wijen. Kacang bukan, hijau. bukan. Onde-onde. Onde-onde. Kalau saya Iya kan ada wijennya ya di Iya, luar. dalamnya ada bukan. kacang hijau biasanya. Kalau di Saya sini namanya lupa. kelepon. Oh, kelepon. Oh, Gula yang merah hijau ya, kan. Oh, Kacang yang aja. Beda. Kalau yang onde-onde tuh beda. Bentuknya udah beda. mungkin beda ini kayak. Iya. Mungkin di sana di Riau tempatnya Pak Diar tuh namanya onde-onde. Onde. Itu beda loh. Sobat sehat. Enggak apa, coba saya tahu kok. Nah, jadi gini. Jadi ayo dah saya mau Suruh mikir telepon. sendiri. Telepon aja, telepon. Jadi Telepon. telepon. Ayo buat. Jadi ramai itu ada sekelas itu ada 30 kayaknya ya, 30 orang. Tapi nggak semua datang sekali. Jadi sengaja buat masak-masak dan segala macam. Nah, jadi telepon yang biasanya isi gula. Jadi ada beberapa telepon yang kami isi tuh cabai rawit. Cabai rawit yang segede-gede gitu. Disangka Jadi goreng. kalau Pak Fahmi Itu buat masih ingat ngeprank ya, apa? coba tanya Pak Fahmi ya. Saya nggak tahu apakah dia kena atau enggak. Jadi ngeprank. Ngeprank. Oh. Kami kan sama-sama teman. Ngeprank, jadi cabai apa sih bahasanya di sini yang gede-gede itu cabai Cabai rawit. Iya, cabai rawit. Oh iya iya. Setan. Nah, cabai setan itu. Jadi ada 5 atau 7 gitu memang kami isi. Tapi memang kami random. Nggak digoreng, digoreng dia apa? Oh dicampur. Dia apa sih namanya? Di- Digoreng. Dikukus. Dikukus ya kalau Ya. di Kukus ya. Ya dikukus. Udah pokoknya di random lah. Berarti gede banget dong pas segini. Memang gede banget ya? Hah? Gede banget. Soalnya cabenya gede ya? Segini. Iya. Ya kan dipotong 2. Oh. Nggak utuh kan? Ya, enggak utuh cabai-cabai. Saya bilangnya satu ya. Iya. Cabai Iya. kan gitu. Nah, maksudnya kan onde-onde kan paling segini. Iya, kan. iya. Nah, cuma kalau telepon. 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 Nah, kan segini ya. Hmm. Cuma kan cabenya kan kalau panjang segini kan enggak Nggak cukup. cukup. Makanya Taruh dipotong 2 dua. tapi masukin situ. Nah, itu ya udah pas makan ada yang kena kaget. Udah mulai waduh ngeprank gitu kan. Kayaknya cuma 2 orang gitu yang kena, 2 orang. Tapi kok loh, pas habis kan? Tahunnya habis tapi kok loh, nggak ada yang kena ini. Bukan saya nggak kena. Ternyata ingat, jadi ada teman itu yang dia memang datang terlambat. Jadi teman satu rumah juga. Teman satu rumah itu namanya Mbak Adri ya, Mbak Adri. Dia datang terlambat ya dari rumah. Ternyata dia punya inisiatif. Karena kami punya tetangga di sebelah. Tetangga di sebelah. Sudah terbayang ya. Nah, memang dia nggak tahu kalau memang itu kita kerjain bukan untuk teman-teman di pas ada di rumah aja kan, onde-onde itu. Jadi ternyata dia inisiatif ngasihlah tetangga onde-onde. Telepon ngasih tetangga itu telepon, ada beberapa dan 1 piring gitu. Ternyata yang cabenya yang kena. Wah, nggak enak langsung. Udah ngomong aja minta maaf. Karena dia nggak tahu kemarin, nggak di briefing dulu. Responnya tetangga gimana itu, Pak? Marah-marah? Enggak sih, untungnya Menerima kan udah dikasih ya. Ya, dan mungkin di dalam rumah beda lagi. Di dalam rumah beda lagi. Inovasi baru mungkin pikirnya tetangganya, oh sekarang telepon ada isi cabe ya gitu. Inovasi baru. Perlu dicoba gitu. By the way ini nggak dimakan? Oh iya, silakan dilihatin aja ya. Iya. Bu Endang bukan ya Bu Endang? Aduh. Sebenarnya Bu ini- Endang mau yang mana ini ini? sebenarnya saya suka ya, cuman Tapi ini kok besar Kan banget ya? membatasi. Ini selesainya nanti. gimana kalau dibalik ini biar kelihatan nggak kelihatan ya? Wow, ini Yang donat mana apa nih? ini namanya? Jangan yang keju ya. Oh, udah di mana nih? Udah di. Bu Endang mau yang ini dulu apa yang ini dulu? Saya yang ini dulu deh. Nah ini gorengan Yang nih, manis-manis tapi harus dulu. jelasin loh kita. Iya. Masa kita kan Yang minyak minyak dulu aja kesehatan, deh. apa Iya. makanan minyak atau gimana? Ada yang Betul manis-manis. nih. Waduh. Nggak apa-apa, harus dicoba. Enggak, maksudnya ini kan mungkin biar sobat sehat tahu juga, bukan berarti kita di konten kesehatan teman-teman di kesehatan ini nggak makan gorengan atau nggak makan manis-manis. Betul. Tetap kita juga makan. Betul. Kita mengakui ya sebenarnya kita Hmm. makan gorengan, kita juga makan yang manis-manis, tapi kita membatasi. Nah seperti itu. Jadi mungkin saya nggak tahu nih. Jadi kasih di hostnya nanti. Kan nggak afdal, Pak, kalau nongkrong gitu Nggak nggak ada makan makan. Iya. gorengan gitu. Berarti kan boleh ya nggak ini ya? Boleh. Pakai sekali Ini sekali nanti kan di dimakan. review dari sisi kesehatannya ya. Saya apa dulu nih? Bu Endang dulu deh. Bu Endang.